Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 224. Pada proyek kali ini, dengan tema kewirausahaan, kelompok kami mengambil subtema mengenai souvenir atau cindera mata dengan produk yaitu Uchiwa Kepa dengan kipas modern dan kipas tradisional. Nah, sebelum kita mengetahui cara proses pembuatannya, izinkan kami semua mengenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Salim. Nama saya Benedikta Nabel. Nama saya Disubila Kania. Nama saya Reva Nurrahma. Nama saya Hanifah Pramesti. Dan nama saya Robi Usman. Selamat menonton. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kipas tradisional yaitu Yang pertama, kemasan plastik dan lem. pengait kemasan dan kerangka kipas, kain batik dan gunting, Yang terakhir, alat pengait untuk kipas. Langkah pertama, kita bentuk pola terlebih dahulu di atas kain, tapi sebelumnya kainnya dibalik. Kita membuat pola. Ding, 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 ding. Nah, lalu setelah itu kita gunting. Diguntingnya mengikuti pola ya, awas melenceng-melenceng. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kaitkan pengait di kerangka kipas. Setelah pengaitnya sudah masuk, tekuk pengaitnya ke bawah. Nah, selesai. Oke, selanjutnya setelah itu pasang manik-manik ke daerah pengaitnya agar pengaitnya makin keras. Setelah itu jadi seperti ini, setelah dikaitkan dari tali dan manik-maniknya agar pengaitnya semakin kencang. Lalu kita tempel kain batik ke kerangka tersebut. Matiin dulu. Selanjutnya, lem kerangka ke bahan batiknya. Dan sudah jadi. Setelah kipas sudah jadi, bungkus kipas ke dalam plastik dan juga rekatkan dengan kabel kawat. Dan sudah jadi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Kerangka kipas modern, Stiker bertema Indonesia. Dan stiker bertemakan Ghibli yang kami desain sendiri-sendiri.
Langkah-langkah membuat kipas modern. Pertama, kita buka stikernya di bagian belakangnya. Langkah selanjutnya kita tempelkan ke kerangka kipas modern. Selanjutnya, tempel di sisi belakangnya. Setelah bagian depan terpasang, lalu tempel di bagian belakang. Langkah terakhir, jangan lupa ditekan untuk direkatkan. Betul juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Witi, kami Dari kelompok 4. Project 11E. Nah, pada hari ini kami ingin mewawancarai Ibu Witi mengenai kewirausahaan. Baik, Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu wirausaha? wirausaha adalah bahwa kita berusaha melakukan proses penjualan dari barang itu belum memiliki nilai, kita kelola atau kita produksi, terus kita jual kepada orang lain sehingga menambah income kita, dimana dengan dimulai dari proses meningkatkan nilai guna barang. Itu yang dinamakan wirausaha. Oke, Ibu. Nah, kita kan menjual ada dua produk kipas. Yang pertama yang modern, yang kedua tradisional. Menurut Ibu, kalau misalnya kita jual kipas itu dia sama semua strategis ke tempatnya? Kalau untuk yang modern, melihat desain yang kalian buat itu cukup bagus, istilahnya cukup menarik untuk konsumen-konsumen siswa-siswi pelajar SMA 11. Kalau untuk yang batik, namanya anak-anak muda zaman sekarang tuh biasanya kan kurang menyukai batik atau sesuatu yang tradisional. Mungkin pangsa pasarnya nanti lebih ke orang-orang yang lebih dewasa atau dipamerkan pada saat nanti eksebisi. Kalau untuk yang kegiatan selama P5 cenderung kepada yang modern karena desainnya sesuai dengan usia kalian. Oke, Bu. Dan yang terakhir untuk harga segitu, apakah harganya cocok untuk di SMA 11 ini? Jadi harganya itu ada beberapa macam. Yang modern tuh 8.000, yang tradisional tuh 5.000. Terus juga kita bikin paket bundling. Kalau beli yang tradisional sama modern tuh harganya cuma jadi 12.000, sedangkan kalau beli dua yang modern jadi 15.000. Cukup sesuai karena memang mungkin harga yang modern bahan bakunya sendiri juga lebih mahal ya daripada yang tradisional. Sesuai lah untuk harga segitu karena di marketplace pun untuk yang batik itu memang kisaran harganya juga segitu, itu pun belum terhitung ongkir. Kalau kalian kan istilahnya tidak perlu pakai ongkir ya, jadi langsung serah terima barang, jadi udah sesuai untuk anak-anak SMA Negeri 11 maupun pelajar dan sesuai dengan kualitas barang yang kalian punya. Terus saya juga mau ada tambahan pertanyaan, Bu. Kira-kira menurut Bu Imti manfaat kegiatan P5 kali ini apa, Bu? Manfaat bagi kita semua. Oke, yang pasti manfaat P5 itu yang pertama adalah menumbuhkan sifat mandiri, di mana kalian mandiri dalam menentukan produk yang akan dibuat, proses pelaporan, dan kalian pun tidak akan bergantung dengan bapak dan ibu guru fasilitator, apalagi kalian sudah kelas 11 ya. Yang kedua adalah kalian kreatif. Nih desain kan dari kalian sendiri. Nah, otomatis kalian di situ dibangun sikap kreatif. Seandainya yang satu kurang, berarti otomatis yang lain akan saling menutupi. Yang berikutnya adalah sikap bergotong royong. Saya yakin dalam proses penyusunan ini tidak hanya satu orang yang bekerja. Desain pun mesti ada yang membuat desain. Pada saat berbelanja barang mungkin ada yang berbelanja barang. Mungkin saat menjual pun nanti juga akan bekerja sama. Nah, itu sebenarnya yang ditumbuhkan dalam proses pelaksanaan P5 kali ini. Terus ada lagi yaitu semangat wirausaha, bahwa ternyata kita itu tidak selamanya akan menjadi pegawai, bahwa kita tidak selamanya akan menjadi karyawan. Ternyata kita pun juga bisa menjadi pengusaha, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Itu sebenarnya yang akan diajarkan pada P5. Jadi bukan pada produk, tetapi proses yang kalian jalani.
Oke, segitu aja dari kita. Makasih ya Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan sukses ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.